inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, kita lihat ayat 70. Kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. O mato lud qala sugro aulana matabi'i rab taf tafim rabbaka yubayyin nun mati menghadapi lam idgham bila guna yubayyin lana matabi'i matabi'i kalau berhenti di sana matabi'i juga in guna musyad innal al-qamariyah baqara ra taf afim tasya matabi'i baha alai madlain na mato wa in gunnah musyad na itu mad jaizmun pasti boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Ikhfa sya mad wajib muttasil dibacanya wajib 5 harokat. Masya insya Allah tafim karena sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah dibaca tebal lafaz Allahnya. Lamuhtadun man arid li sukun. Nah, dari ayat yang tadi kalian baca ayat 69 sampai 74, bahkan dari ayat kemarin sebelumnya ayat 67, 68 ya sampai yang barusan ayat 74 itu tentang kisah penyembelihan sapi betina. Awalnya itu kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang pada saat zaman Nabi Musa ada terjadi pembunuhan, ya, ada terjadi pembunuhan. Kemudian kan di sana berlaku hukum kisos. Hukum kisos itu yang membunuh harus dibunuh lagi, gitu ya. Pada saat itu kan itu hukum Islam. Nah, kemudian karena orang-orang Yahudi, Bani Israel itu keras seperti batu hatinya, jadi mereka saling tuduh-menuduh. Ya, ini siapa yang membunuh, saling tuduh-menuduh. Ini awal kisah penyembelihan sapi betina. Ya, jadi adanya pembunuhan, kemudian di antara mereka adanya saling tuduh-menuduh, kemudian tidak ada solusi untuk penyelesaiannya, siapa yang harus dikisos, maksudnya dihukum kembali atas pembunuhan ini. Nah, kemudian seseorang melaporkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dilaporkanlah. Kemudian Nabi Musa minta petunjuk, berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam untuk permasalahan dari Bani Israel yang ada kejadian tentang pembunuhan. Maka turunlah ayat yang tadi, yang ayat 67, 68 sampai 74. Ya. Kemudian turunlah ayat, ada perintah dari Allah kepada Nabi Musa supaya umatnya menyembelih seekor sapi betina.
Kemudian bertanya lagi, di sana banyak dialog dari mulai ayat 67 ya, itu banyak dialog dari kaum Bani Israel terus bertanya kepada Nabi Musa, kami harus menyembelih sapi betina yang seperti apa? Yang mana? Yang ada di mana? Yang warnanya seperti apa? Yang jenisnya seperti apa? Yang warnanya, kemudian beratnya, kemudian yang ada di mana? Karena pada saat itu penduduknya banyak yang beternak sapi. Jadi pada bingung, ini yang harus yang mana yang kami disembelih, yang kami sembelih. Takut-takut nanti ada yang salah. Kemudian Allah turunkan lagi dalam ayat berikutnya, kata Allah, kalian harus menyembelih seekor sapi yang warnanya kuning, mulus, tanpa ada belang-belangnya, kemudian yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, yang tidak pernah digunakan untuk mengairi sawah, juga yang mengangkut-ngangkut air gitu ya, karena pada zaman itu biasanya air dibawa untuk mengairi perkebunan itu dengan sapi ya, ditanggung ngateku sapi. Nah, harus yang mana? Kemudian penduduk itu sambil mencari-cari kemana, nah ternyata itu sapinya yang ada sesuai dengan petunjuk Allah ya, dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, ternyata itu sapi betinanya ada di seorang pemuda yang soleh, di rumah seorang pemuda yang soleh, yang sangat sekali mengagungkan atau berbakti kepada seorang ibunya, yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka dicarilah, kemudian ketemu di sana di seorang pemuda yang sangat tampan, juga soleh, rajin beribadah, hormat kepada orang tuanya. Kemudian diolok ya sama penduduk Bani Israel itu, diolok sampai ke mahal harganya ya, karena dia akan menghadiahkan sapi itu untuk seorang ibunya. Karena mahal ya, jadi setiap kulitnya itu dihargakan emas ya, harga emas. Jadi betapa mahalnya sampai sulit ya untuk mencarinya. Tapi alhamdulillah ketemu juga, kemudian terjadilah penyembelihan sapi tersebut. Nah, kemudian turun lagi ayat berikutnya, kata Allah, untuk ini kan solusinya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa siapa yang membunuh orang yang mati ini, mayat ini yang dibunuh oleh siapa. Nah ini kata Allah, kemudian kata Allah, coba kibaskan atau pukulkan sapi yang sudah disembelih ini kepada mayat yang ada di depan. Kemudian sama lidahnya, tidak juga, kemudian sama ekornya dikibaskan kepada mayatnya, kemudian hidup. Si mayatnya hidup seketika, menjawab bahwa yang membunuh saya adalah si Fulan dan si Fulan berdua. Ini sepupunya, ternyata sepupu dari yang dibunuh ya, pembunuhan antara saudara ya itu. Terus si Fulan dan si Fulan, katanya dua orang yang membunuh saudaranya itu, jadi masih sepupuan. Nah sudah itu lagi meninggal lagi. Nah itu kekuasaan Allah, qadarullah Allah, bahwa untuk membuktikan pada saat itu, untuk membuktikan siapa yang harus dihukum kisos, yang harus dibunuh kembali karena kasus pembunuhan itu, maka Allah menurunkan ayat itu. Nah, kemudian ada solusinya, yaitu dengan menyembelih sapi. Akhirnya terungkap yang selama ini disembunyikan oleh Allah, dikasih solusi, yaitu dengan menyembelih sapi betina yang hebat, yang berasal dari peliharaan seorang anak yang soleh. Ya mudah-mudahan kalian juga termasuk anak-anak yang soleh dan soleha ya, karena kalian ini selama belajar di sini ya, perjuangkan cita-cita yang orang tua kalian inginkan. Karena seorang orang tua itu menginginkan anaknya itu lebih daripada mereka. Makanya kita harus bersyukur masih punya orang tua ya, doakan mereka
karena mereka itu adalah keramat hidup di dunia. Kalau kita ingin bahagia di dunia, sejahtera di dunia, dan insya Allah selamat di akhirat, kalian harus apa? Menghormati kedua orang tua kalian. Orang tua itu yang di rumah, orang tua kandung kalian. Kalau di sekolah, ibu dan bapak guru. Carilah ridho mereka. Kalau orang tua kalian, baik ibu bapak guru ridho terhadap kalian, orang tua ayah dan ibu kalian ridho terhadap kalian, insya Allah kalian akan bahagia. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, keramat di dunia, ya. Maka doakanlah orang tua kalian dimanapun kalian berada. Mintalah doa ketika kalian mau mengerjakan apapun itu, ya. Silahkan minta doa kepada orang tua, karena orang tua itu doanya sangat mustajab. Kalau di sekolah, doakanlah guru-guru kalian juga, ya, karena itu merupakan orang tua kedua yang mentransfer ilmu kepada kalian, ya. Karena Allah, kalau orang tua sudah murka, guru sudah murka terhadap kalian, berarti Allah juga murka terhadap kalian. Jangan harap ilmunya manfaat. Kalau gurunya ridho, insya Allah ilmunya juga manfaat. Nah, mudah-mudahan ya kalian dengan adanya kisah ini, seorang pemuda yang soleh terinspirasi, lalu Allah hadiahkan juga, berarti ya, dengan dibelinya kambing sapi betina itu dibelinya dengan harga yang mahal, kemudian dihadiahkan kepada seorang ibunya. Kemudian juga terungkap siapa pembunuh yang selama ini disembunyikan, maka terjadilah hukum kisos, ya, yang membunuh harus dibunuh kembali, itulah hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari untuk pembiasaan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengambil hikmah dari tadbir, ya, yang barusan ayat 67 sampai ayat 74 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa sholat yang 5, belajar terus dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.